Istriku pergi membawa uangku ke Malaysia, dan parahnya dia pergi bersama pria lain. Bukan surat cerai yang aku kirimkan ke Selangor, tapi surat perintah penangkapan. Mereka kira cinta bisa membeli kebebasan. Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar. Dari mana kamu menonton video ini? Semoga yang sudah subscribe channel ini, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Arka terbangun bukan karena alarm ponselnya, melainkan karena dingin yang menusuk. Dingin yang asing, tak biasa. Seolah kehangatan yang selama ini ia anggap abadi di sisinya telah ditarik paksa oleh alam semesta. Ia meraba, hanya menemukan bentangan spray katun yang licin dan kosong. Sisi kasur Siska, istrinya, rata, tanpa sedikit pun cekungan tubuh yang menunjukkan bahwa wanita itu baru saja beranjak pukul 5 subuh. Biasanya, Siska sudah bangun, atau setidaknya bergerak untuk menunaikan salat atau sekadar menikmati segelas air lemon di balkon. Tapi pagi ini sunyi. Sunyi yang memekakkan telinga. Arka mendudukkan diri di tepi kasur, mengusap wajahnya yang kasar. Sidet, panggilnya pelan. Suara serak, tidak ada jawaban. Ia bangkit, berjalan ke kamar mandi. Kosong lalu ke dapur. Aroma kopi yang biasa menyambutnya pun tak tercium. Arka mulai merasa tidak nyaman. Sebuah perasaan berat, seperti disergap udara padat, menghimpit dadanya. Ini bukan hanya tentang Siska pergi keluar sebentar. Ini terasa seperti sengaja. Ia kembali ke kamar tidur, kali ini matanya menyisir setiap sudut. Laci meja rias terbuka sedikit. Siska adalah wanita yang perfeksionis dalam kerapian. Ia tidak pernah meninggalkan laci terbuka. Arka menarik laci itu sepenuhnya. Di situ ia menemukan keanehan pertama, yang langsung membuat darahnya berdesir dingin. Kotak perhiasan kecil Siska, tempat ia menyimpan kalung emas dan berlian warisan keluarga, terbuka dan isinya kosong. Arka menelan ludah, bukan karena nilai perhiasan itu, tapi karena Siska tidak akan pernah membawa semuanya sekaligus. Kecurigaan memanas menjadi kepanikan. Arka bergegas menuju lemari pakaian. Siska punya kebiasaan merapikan pakaiannya sesuai warna. Sekarang, ada lubang-lubang yang jelas di deretan blus dan gaun. Tas koper kecil yang selalu tersimpan di bagian atas lemari juga hilang. Arka berdiri di tengah kamar, membiarkan fakta yang baru ia temukan menamparnya berulang kali. Siska tidak hilang. Siska pergi. Lalu, ia melihat secari kertas yang terlipat rapi di atas bantalnya. Bukan surat, bukan ucapan perpisahan. Hanya sebuah post-it kuning dengan tulisan tangan Siska yang manis. Hanya berisi satu kata, maaf, maaf, maaf. Untuk apa? Untuk meninggalkannya. Atau maaf untuk perhiasan yang hilang. Arka meremas kertas itu hingga hancur di genggamannya. Amarahnya tidak meledak, justru dingin, membeku dan sangat fokus. Rasanya seperti ada kristal es yang menyusak-nusak nuri dari dalam jantungnya. Ia mengambil ponselnya, mencoba menelepon Siska. Panggilan pertama, kedua, ketiga, semuanya langsung masuk ke kotak suara. Siska memblokir nomornya. Tentu saja, Arka, seorang pria yang membangun perusahaannya dari nol dengan ketelitian dan strategi, tahu betul bagaimana menghadapi krisis. Ia tidak akan menangis. Ia tidak akan meratap. Ia akan menyelidiki. Tapi pertama-tama, ia harus memastikan skala kehancurannya. Ia berjalan ke ruang kerja di lantai bawah. Di sana terdapat lemari besi kecil tempat ia menyimpan dokumen-dokumen penting perusahaan dan beberapa cadangan uang tunai. Saat ia membuka kunci kombinasi yang hanya diketahui oleh mereka berdua, ia mendapati isinya acak-acakan. Bukan hanya uang tunai yang hilang, tapi juga beberapa hard drive cadangan yang berisi data keuangan penting. Saat itu, Arka mengerti. Ini bukan tentang pertengkaran rumah tangga yang berujung lari. Ini adalah kejahatan yang direncanakan. Pengkhianatan Siska bukan hanya mematikan hati Arka, tapi juga mengancam masa depan bisnis yang ia bangun dengan darah dan keringat. Kerisauan tentang istri berubah menjadi tekad untuk memburu seorang kriminal. Fajar telah menyingsing, memancarkan cahaya oranye dari jendela. Tetapi bagi Arka, dunia terasa kelabu. Ia duduk di kursi kerjanya, menyalakan komputer, dan mulai melakukan hal yang paling ia kuasai, melacak jejak digital. Babak perburuan telah dimulai. Ia bersumpah, ia akan menemukan Siska dan siapapun pria di balik layar itu. Dan mereka akan membayar jauh lebih mahal daripada nilai perhiasan atau uang yang mereka curi. Arka menghabiskan 48 jam berikutnya tanpa tidur. Kopi hitam pekat adalah satu-satunya teman setianya, dan cahaya monitor menjadi satu-satunya sumber sinarnya. Ia bukan hanya seorang CEO, ia adalah ahli strategi.
Dan kini semua kemampuannya ia curahkan untuk membongkar kejahatan di balik punggungnya sendiri. Penyelidikan dimulai dari inti masalah. Uang. Siska adalah pemegang kunci keuangan rumah tangga, namun tidak memiliki akses langsung ke rekening operasional perusahaan. Arka menjalankan perusahaan kontraktor energi yang cukup besar. Keamanannya berlapis. Namun, rasa percaya Arka telah menjadi celah paling fatal. Ia membuka laporan perbankan perusahaan, mata Arka menelusuri data, mencari anomali, dan ia menemukannya. 3 transaksi besar, totalnya hampir mencapai nilai yang bisa membuat perusahaan goyah jika tidak segera diganti. Telah terjadi dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Modusnya halus, transfer dilakukan ke rekening pihak ketiga yang berbeda-beda, kemudian ditarik secara tunai. Seolah-olah untuk pembayaran subkontraktor di proyek-proyek kecil yang belum selesai. Namun, di baris ketiga, ada kejanggalan yang membuat Arka mendengus jijik. Transfer terakhir yang paling besar dialirkan ke sebuah rekening atas nama perorangan. Nama itu bukan nama subkontraktor, bukan nama klien, dan bukan pula nama kerabat Dimas Prasetyo. Sebuah nama yang dingin dan asing, namun memiliki daya ledak yang dahsyat. Arka segera mencari nama itu dalam direktori internal perusahaannya. Tidak ada. Ia memperluas pencariannya ke daftar vendor, konsultan, bahkan mantan karyawan. Nihil. Dimas Prasetyo adalah hantu yang tiba-tiba muncul di laporan keuangannya. Arka menyadari bahwa Dimas pasti adalah penghubung Siska dengan dunia luar. Seorang yang disewa atau lebih mungkin selingkuhan yang merencanakan semua ini. Tangan Arka mengepal kuat di atas meja, buku-buku jarinya memutih. Ini bukan hanya masalah uang $100,000 yang hilang. Ini adalah perampokan yang dipersenjatai dengan janji pernikahan suci. Ia beralih ke rekening pribadi Siska di sana. Keanehan jauh lebih jelas. Semua tabungan bersama mereka, dana darurat yang ia percaya pada Siska untuk dikelola, telah dikosongkan. Namun, yang paling menarik, ada riwayat pembelian tiket pesawat dan pemesanan akomodasi yang dilakukan hanya 3 hari sebelum Siska menghilang. Pembayaran menggunakan kartu kredit Arka. Tentu saja, Arka memperbesar detail pembelian tiket itu. 2 kursi, penerbangan maskapai asing, tujuan akhir, Kuala Lumpur International Airport. Keelia dunia Arka seakan runtuh. Bukan karena kesedihan, melainkan karena kejelasan yang menyakitkan. Mereka tidak hanya kabur, mereka kabur jauh, melintasi batas negara, meyakini bahwa mereka berada di luar jangkauan hukum Arka. Mereka menggunakan uangnya, meninggalkan hutang perusahaan, dan melarikan diri ke Malaysia. Kemarahan Arka kini mencapai level yang tenang, berbahaya, dan mematikan. Ia tidak berteriak, ia tidak membanting bara. Ia hanya bersandar di kursinya, menarik napas dalam-dalam, dan memutuskan ia tidak akan melaporkan ini sebagai kasus perceraian biasa atau kehilangan istri. Ia akan menjerat Siska dan Dimas sebagai penipu internasional, penggelap dana, dan pelaku pencurian identitas finansial. Ia langsung menghubungi Bima, penasihat hukum perusahaan yang paling ia percaya. Bahkan di luar jam kerja, Bim, saya perlu kamu siapkan 2 hal, kata Arka. Suaranya sedingin baja yang baru ditempa. 1. Laporkan Dimas Prasetyo dan Siska atas penggelapan dana dan pencucian uang di Indonesia. 2, dan ini yang paling penting, hubungi rekanan hukum kita di Kuala Lumpur. Saya ingin tahu persis bagaimana cara menjerat 2 warga negara Indonesia atas kejahatan finansial yang bermigrasi ke Selangor. Bima terdiam di seberang telepon, terkejut mendengar nada dan instruksi yang kejam. Bukan sedih. Dari Arka. Selangor? Pak Arka? And yup, sangat yakin, jawab Arka. Matanya terpaku pada peta digital yang membongkar siapa Dimas Prasetyo adalah prioritas berikutnya. Arka menyewa seorang agen investigasi swasta yang disarankan oleh Bima, seorang veteran yang ahli dalam melacak aset dan jejak digital. Bernama Randy. Randy memulai tugasnya dengan mencari Dimas di media sosial, database kependudukan, dan jaringan profesional. Hasilnya datang cepat. Dimas Prasetyo ternyata adalah mantan project manager di perusahaan pesaing Arka. Dipecat karena kasus indisipliner, namun dengan keahlian teknis yang mumpuni. Arka mengingat Dimas pria yang tampak sopan, selalu tersenyum, dan pernah mencoba merekrut beberapa karyawan terbaiknya. Arka tidak pernah curiga bahwa pria itu malah akan merekrut istrinya. Tuan Arka, lapor Randy melalui panggilan video terenkripsi. Dimas ini punya catatan utang yang cukup parah. Sepertinya dia sudah merencanakan pelarian ini untuk membersihkan utang-utangnya. Siska, istrimu, mungkin melihatnya sebagai tiket keluar dari hidup yang menurutnya membosankan. Sementara Dimas melihatnya sebagai dompet yang bisa ia bawa lari. Analisis Randy mengenai motif Dimas semakin mengukuhkan kebencian Arka. Dimas adalah parasit, dan Siska,
bodoh, rela menyerahkan segalanya untuk janji kemewahan palsu di negeri orang. Bukti yang paling penting datang dari server email. Lama Siska. Berkat keahlian Randy, mereka menemukan ratusan email dan pesan terenkripsi antara Siska dan Dimas selama 6 bulan terakhir. Isinya bukan hanya rayuan manis dan janji-janji gombal, tetapi juga perencanaan detail pencurian dana. Siska, transfer bertahap mas. Jangan sekaligus. Kita bilang itu untuk pembayaran material di proyek luar kota. Jangan sampai Arka curiga. Dimas, oke sayang, saya sudah siapkan rekening penampungan di sana. Setelah kita di KL, uangnya aman. Lupakan saja Arka dan perusahaan tuanya itu. Kita akan membangun hidup baru di Selangor, dekat dengan pusat kota, dengan uang kita sendiri. Membaca kata-kata uang kita sendiri membuat Arka ingin muntah. Mereka bahkan tidak repot-repot menyembunyikan rencana kejahatan mereka. Mereka terlalu yakin bahwa Arka, si suami yang sibuk bekerja, terlalu bodoh untuk menyadari pengkhianatan di bawah hidungnya Randy. Apakah ada bukti yang menghubungkan mereka secara fisik di Malaysia? Tanya Arka, suaranya tetap datar. Ya Tuan, mereka berdua menggunakan kartu kredit yang sama milik Siska, yang terhubung ke rekening Arka untuk menyewa sebuah apartemen murah di kawasan Shah Alam, Selangor. Mereka pikir dengan menyewa atas nama Dimas, mereka bisa menghindari pelacakan dari Indonesia. Mereka bahkan membeli kartu SIM lokal di sana. Saya sudah mendapatkan alamat pastinya. Shah Alam, Selangor. Kota yang tadinya hanya Arka kenal sebagai pusat manufaktur di Malaysia, kini menjadi fokus utama peta pembalasannya. Itu adalah titik nol di mana hidup baru mereka dimulai, dan titik nol di mana Arka akan mengakhirinya. Arka memanggil Bima kembali. Batalkan dulu laporan di Indonesia. Kita fokus menjerat mereka di tempat mereka bersembunyi. Pelanggaran terbesar yang mereka lakukan adalah penggelapan yang puncaknya terjadi saat mereka menggunakan dana curian untuk menetap di sana. Arka tahu, proses hukum di Indonesia akan memakan waktu lama, melibatkan birokrasi, dan Siska bisa menggunakan drama perceraian untuk melunakkan hati hakim. Di Malaysia, khususnya di Selangor, mereka adalah dua warga negara Indonesia WNI yang terbukti melakukan kejahatan finansial dengan uang yang dibawa dari negara lain, mencemari yurisdiksi lokal. Hukum di sana cenderung lebih cepat dan tegas, apalagi menyangkut kejahatan transnasional. Keputusan itu adalah sebuah strategi, bukan emosi, melainkan perhitungan. Arka akan menggunakan sistem hukum asing untuk menghukum mereka dengan cara yang paling menyakitkan, menjebloskan mereka ke penjara di negeri orang. Ia perlu tim hukum Malaysia yang agresif, yang mengerti betul selek belok akta pencegahan pengubahan uang haram, pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 Amlat FPUA, Malaysia. Arka tidak akan lagi menjadi suami yang dikhianati, melainkan korban yang menuntut keadilan dengan segala daya upaya yang ia miliki. Ia mulai mengemas tas, bukan untuk liburan, melainkan untuk operasi penegakan hukum pribadinya. Kuala Lumpur dan kemudian Selangor menunggunya 2 minggu setelah penemuan itu. Arka duduk di kelas utama pesawat yang menuju Kuala Lumpur. Di sebelahnya, laptopnya menampilkan dokumen-dokumen setebal buku. Semua adalah bukti yang ia kumpulkan. Salinan laporan bank, cetakan email, bukti pembelian tiket, dan yang paling penting, surat kuasa yang telah ditandatangani untuk tim hukum Malaysia. Arka telah menghubungi konsultan hukum terbaik yang direkomendasikan oleh Bima, sebuah firma di Kuala Lumpur yang dikepalai oleh seorang pengacara berdarah dingin dan berpengalaman bernama Ciku Rashid. Arka memastikan Ciku Rashid mengerti bahwa tujuannya bukanlah untuk mendapatkan kembali uangnya, melainkan untuk menjamin hukuman penjara bagi Siska dan Dimas. Uang adalah alat bukti, Tuan Arka, kata Ciku Rashid dalam rapat virtual pertama mereka. Fokus kita adalah criminal breach of trust dan cheating di bawah kanon keseksaan Malaysia, serta pelanggaran Amlat FPUA jika uang itu disalurkan melalui sistem keuangan mereka. Kehadiran dana curian di tanah kami dan penggunaannya untuk menetap di sini memberi kita yurisdiksi. Kami akan bergerak cepat sebelum mereka menyadari bahwa mereka harus melarikan diri lagi. Arka merasakan secercah harapan yang dingin. Selama penerbangan, Arka tidak bisa tidur. Ia menatap keluar jendela, melihat hamparan awan yang luas. Ia memikirkan Siska, wanita yang pernah ia cintai, yang dinikahinya di bawah janji setia abadi. Ia bertanya-tanya, bagaimana Siska bisa tidur nyenyak di samping Dimas, menghabiskan uang haram sementara ia, di Indonesia, harus menambah lubang finansial perusahaan agar ratusan karyawan tidak kehilangan pekerjaan. Ternyata, Siska tidak hanya mencuri uangnya, ia mencuri keyakinan Arka terhadap kemanusiaan
ketika pesawat mendarat di KLI. Arka tidak merasakan kegembiraan turis pada umumnya. Ia merasa seperti seorang algojo yang datang untuk menyelesaikan tugas. Udara lembab tropis Kuala Lumpur langsung menyambutnya, terasa berat dan lengket di kulitnya, seperti beban dendam yang ia bawa. Cikgu Rashid dan salah satu rekanan mudanya, Encik Zul, sudah menunggu di bandara. Mereka langsung bergerak cepat, menghindari segala formalitas yang tidak perlu. Kita langsung ke markas kami di Selangor. Tuan Arka, jaraknya dekat dengan lokasi target, ujar Cikgu Rashid, seorang pria parubaya dengan sorot mata tajam dan kumis rapi. Kami sudah mengamankan salinan resmi semua bukti Anda. Kami akan mengajukan laporan polisi online hari ini juga. Dan membuat janji bertemu dengan pegawai penyiasat investigating officer terbaik yang bisa kami dapatkan. Arka terkesan dengan efisiensi mereka. Tidak ada basi-basi, hanya strategi. Di dalam mobil menuju Selangor, Cikgu Rashid menjelaskan risikonya. Jika mereka menyewa pengacara yang pintar, mereka bisa berargumen bahwa ini adalah sengketa sivil sengketa harta gonogini dan mencoba meminta ekstradisi kembali ke Indonesia. Tugas kita adalah memastikan PDRM menganggap ini sebagai kejahatan finansial serius yang terjadi di wilayah Malaysia, yakni penggunaan hasil kejahatan untuk menyewa properti dan menetap. Arka mengangguk. Gunakan semua yang Anda miliki, Cikgu. Uang bukan masalah. Kejelasan dan kecepatan penangkapan adalah segalanya. Saya tidak ingin mereka sempat membakar bukti atau melarikan diri ke Thailand atau Singapura. Mobil mereka melaju di jalan tol yang mulus, melewati lanskap kota yang modern, menuju jantung Selangor. Arka menatap lampu-lampu kota. Di suatu tempat di antara gudang-gedang tinggi itu, Siska dan Dimas sedang tertawa, menjalani hidup baru palsu mereka. Arka tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak mencapai mata. Permainan kakincinggan ini akan segera berakhir. Ia datang ke sini bukan untuk memohon, bukan untuk bernegosiasi. Ia datang untuk menukar kebebasan mereka dengan jeruji besi. Markas hukum Cikgu Rashid berada di Petaling Jaya, Selangor, dekat dengan pusat kegiatan komersial. Arka disuguhkan ruang kerja sementara yang dilengkapi dengan akses keamanan tinggi. Di sana, di tengah tumpukan kanun keseksaan dan undang-undang keuangan Malaysia, Arka menyaksikan jaring hukum mulai dirajut. Prosesnya ternyata jauh lebih kompleks daripada yang ia bayangkan. Namun kecepatan tim Rashid sangat mengesankan. Mereka tidak hanya mengajukan laporan polisi, tetapi juga melaporkan penggunaan dana curian kepada pihak berwenang yang mengurus anti pencucian uang di Malaysia. Memastikan dimensi kejahatan ini dilihat sebagai ancaman terhadap stabilitas finansial lokal. Pihak PDRM, khususnya dari Divisi Jenayah Komersial, sangat tertarik dengan kasus ini, Tuan Arka. Jelas Encik Zul, sambil menunjukkan salinan laporan yang telah diterima dan diberi nomor kasus resmi. Kejahatan transnasional selalu mendapat prioritas. Mereka sedang memverifikasi alamat yang kita berikan di Shah Alam. Kita tinggal menunggu waktu untuk waran tangkap dikeluarkan. Arka hanya mengangguk. Matanya menatap tajam ke kertas-kertas itu. Ia telah pindah ke hotel apartemen di Shah Alam. Sengaja memilih tempat yang dekat dengan Siska dan Dimas. Meskipun ia tidak pernah berniat untuk mendekat tanpa perlindungan hukum di hotel apartemennya, Arka mencoba mencerna emosinya. Apakah ia merasa puas? Belum. Yang ia rasakan hanyalah kekosongan yang diperangi oleh adrenalin. Ia rindu pekerjaannya, rutinitasnya. Namun, rasa tanggung jawab atas perusahaan dan tuntutan keadilan kini mendominasi segalanya. Siska telah merampok bukan hanya uang, tetapi juga kedamaiannya. Suatu malam, Randy, agen investigasi yang ia bawa dari Indonesia, berhasil menyusup ke jaringan Wi-Fi di sekitar apartemen Siska dan Dimas. Randy menangkap beberapa data menarik. Tuan Arka, mereka tidak hidup mewah. Bisik Randy melalui telepon. Apartemennya kecil, mereka memasak sendiri, dan hanya pergi keluar untuk membeli bahan makanan atau sesekali ke kafe. Mereka terlihat terlalu bahagia. Seolah-olah liburan ini akan bertahan selamanya. Mereka sama sekali tidak mencurigai apapun. Informasi itu menusuk Arka dengan cara yang aneh. Mereka bersembunyi seperti tikus, namun menjalani ilusi romantis. Siska, wanita yang terbiasa dengan kemewahan dan fasilitas first class, kini bahagia tinggal di apartemen sederhana hasil kejahatan. Itu menunjukkan betapa dalamnya kebencian Siska terhadap hidupnya bersama Arka, dan betapa besarnya ilusi yang Dimas jual kepadanya. Randy, cari tahu rute harian mereka, kapan mereka meninggalkan apartemen, dan kapan mereka kembali. Saya ingin peta pergerakan yang detail, perintah Arka. Untuk apa, Tuan? Untuk memprediksi waktu penangkapan yang paling efektif. Saya tidak ingin ada kejar-kejaran. Saya ingin mereka tertangkap saat mereka paling santai, paling tidak siap. Saat mereka merasa paling aman, jawab Arka. Keesokan harinya, Arka bertemu dengan Cikgu Rashid dan pegawai penyiasat PDRM, Inspektur Aziz.
Seorang pria tenang dengan pemahaman hukum yang mendalam. Mereka telah mendapatkan waran tangkap dan sedang merencanakan operasi penangkapan dalam 3 hari ke depan. Kami akan melancarkan operasi subuh. Tuan Arka, saat kebanyakan orang sedang tidur dan jalanan sepi, ini akan meminimalkan risiko publikasi dan perlawanan. Jelas Inspektur Aziz. Anda akan kami tempatkan di lokasi pengawasan. Jauh dari pandangan mereka, tetapi cukup dekat untuk memberikan kesaksian identifikasi jika diperlukan. Anda tidak boleh berinteraksi. Arka menatap Inspektur Aziz. Saya tidak berniat mengganggu operasi Anda, Inspektor. Saya hanya ingin satu hal. Saya ingin memastikan mereka tahu bahwa saya yang membawa mereka ke sini. Inspektur Aziz mengernyit, tetapi mengangguk. Baik, Tuan Arka, kami akan pastikan pesan Anda tersampaikan melalui proses hukum. Di luar jendela kantor Cigu Rashid, hujan tropis Selangor turun deras, membersihkan jalanan. Arka tahu, hujan ini adalah pertanda sebuah pembersihan yang akan datang. Janji dingin untuk keadilan yang ia bawa dari Jakarta akan segera ditepati di udara lembab Selangor. 3 hari berlalu, Arka menghitung mundur jam demi jam. Dia sudah hafal tata letak apartemen yang ditinggali Siska dan Dimas. Berkat denah dan foto drone resolusi rendah yang berhasil diambil Rendi, sebuah kompleks hunian kelas menengah, catnya mulai pudar, dikelilingi oleh deretan kedai makanan dan bengkel. Jauh dari citra glamor yang selalu didemidamkan Siska, pukul 14.00, Arka dan Rendi mengambil posisi di sebuah kedai kopi di seberang jalan, sekitar 100 meter dari blok apartemen target. Arka menyamar dengan topi baseball dan kacamata hitam, berpura-pura sibuk dengan laptopnya. Namun, pandangannya terkunci pada balkon di lantai 3. Rendi menunjukkan foto terbaru. Mereka baru saja pulang dari pasar malam. Dimas terlihat membawa beberapa kantong plastik. Mereka akan memasak makan malam, Tuan Arka. Arka melihat foto itu. Siska mengenakan kaos oblong murahan dan celana pendek. Rambutnya diikat longgar. Wajahnya yang dulu selalu terpoles make-up mahal, kini terlihat natural, polos, dan Arka, harus akui terlihat lebih tenang. Ia sedang tertawa kecil. Menampar pelan lengan Dimas yang terlihat bangga memamerkan sekantong durian. Pemandangan itu, tawa itu, keakraban itu, jauh lebih menyakitkan daripada laporan bank yang kosong. Itu adalah bukti visual dari pengkhianatan yang utuh. Kebahagiaan yang dibangun di atas reruntuhan hidupnya. Arka merasakan gelombang rasa sakit. Bukan lagi cinta yang hilang, tetapi kejijikan yang mendalam terhadap kemunafikan. Mereka pikir ini romantis, gumam Arka. Suaranya tercekat. Mereka merasa menang, Tuan. Itu yang berbahaya, jawab Rendi, mengawasi pergerakan di seberang jalan melalui kamera kecilnya. Arka menutup laptopnya dengan suara keras yang memancing perhatian pelayan kafe. Pikirkanlah, Rendi, mereka kabur dengan uang saya ke negara asing, dan sekarang mereka menjalani fantasi honeymoon mereka. Mereka tidak sadar bahwa setiap tawa yang mereka bagi adalah uang yang saya bayar. Determinasi Arka semakin mengeras, menjadi batu yang dingin. Dia harus menyaksikan ini, bukan karena ia menikmati penderitaan, tetapi karena ia perlu meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia tidak salah langkah. Hukuman yang akan mereka terima adalah proporsional dengan kejahatan dan arogansi mereka. Jam 03.3 besok subuh, Inspektur Aziz akan tiba dengan timnya, kata Rendi. Mereka akan menggunakan kunci cadangan yang kita dapatkan dari pengelola properti dan surat perintah penangkapan. Operasi ini akan sangat senyap. Arka menatap apartemen itu hingga matahari terbenam, menyinari Shah Alam dengan cahaya oranye yang dramatis. Ia melihat lampu di balkon mereka menyala, dan bayangan Siska bergerak di balik tirai. Mungkin mereka sedang makan malam, merayakan cinta haram mereka, Rendi. Pastikan aku bisa melihat mereka saat mereka diborgol. Dari jarak yang aman, tentu saja, ujar Arka. Siap, Tuan Arka. Tapi jangan sampai ada kontak mata. Kita harus menjaga integritas hukum. Kontak pribadi bisa membatalkan proses. Aku tahu, jawab Arka. Ia tidak akan merusak skenarionya. Kontak mata terakhirnya dengan Siska akan terjadi di bawah otoritas hukum, bukan dalam drama pribadi. Ini bukan lagi drama suami istri. Ini adalah pertanggungjawaban kriminal. Malam itu, Arka kembali ke hotelnya. Ia tidak tidur. Ia menghabiskan malam dengan meninjau ulang semua dokumen, memastikan tidak ada satu celah pun yang bisa digunakan Dimas dan Siska untuk lolos. Ia menyalakan TV, menyetel siaran berita Malaysia. Semuanya terasa normal, damai. Kontras sekali dengan badai yang akan ia lepaskan beberapa jam lagi di salah satu sudut kota Selangor. Pukul 03.00 subuh. Udara Selangor terasa dingin dan lembab setelah hujan larut malam. Arka berada di dalam mobil sewaan yang diparkir sekitar 200 meter dari blok apartemen, ditemani oleh Rendi dan seorang petugas keamanan swasta yang disewa oleh Cigu Rashid. Arka menatap ke kejauhan,
di mana kegelapan masih memeluk bangunan itu. Tepat jam 3:20. 3 mobil van hitam tanpa tanda tiba dan memarkir diri di gang sempit dekat pintu masuk belakang. Dari mobil-mobil itu keluarlah 6 petugas PDRM berpakaian preman, dipimpin oleh Inspektur Aziz. Mereka bergerak seperti bayangan, tanpa suara. Operasi telah dimulai. "Tuan Arka," bisik Randy. Ia menunjuk ke layar monitor kecil di konsol mobil, yang menampilkan feed langsung dari kamera mini yang dipasang oleh Randy di seberang gedung. Tim PDRM membagi diri. 3 orang menuju lift, dan 3 lainnya termasuk Inspektur Aziz mendekati pintu apartemen di lantai 3. Mereka menggunakan kunci yang diserahkan pengelola properti dan, dengan keahlian profesional, membuka pintu tanpa menimbulkan suara yang berarti di dalam mobil. Jantung Arka berdetak kencang, bukan karena ketakutan, melainkan karena antisipasi yang membekukan. Ia merasakan campuran dingin antara kemenangan dan kengerian. Terdengar suara klik pelan, dan pintu apartemen terbuka. Tim Inspektur Aziz masuk ke dalam. Beberapa detik kemudian, Randy mendapatkan audio feed yang samar. Terdengar suara teriakan terkejut Siska yang keras, yang segera disusul oleh suara bentakan tegas dari Inspektur Aziz. "Polis, jangan bergerak. Anda ditahan atas tuduhan pecah amanah jenayah dan pengubahan uang haram. Tangan ke atas." Kemudian terdengar suara bantingan keras, mungkin Dimas yang mencoba melawan, tetapi segera diredam oleh suara borgol logam yang beradu. Arka hanya mendengar perjuangan singkat, tangisan tertahan, dan kemudian keheningan. Operasi itu berlangsung kurang dari 3 menit. Randy menyajikan gambar di layar. Dimas, dengan wajah bantal dan kebingungan, sedang diborgol di ruang tamu. Siska mengenakan piyama berdiri di dekat sofa, air mata mengalir deras di wajahnya. Tangannya sudah terborgol di depan. Ekspresinya bukan lagi kebahagiaan palsu, melainkan kengerian murni. Inspektur Aziz berbicara dengan tenang di dalam apartemen, menjelaskan tuduhan terhadap mereka dalam bahasa Melayu yang formal. Merujuk pada andang-endang yang menjerat mereka di tanah Malaysia, Siska melihat sekeliling, mencari pegangan, mencari bantuan. Pandangannya jatuh ke jendela. Arka tahu, Siska tidak bisa melihatnya di tengah kegelapan subuh itu, tetapi ia merasakan koneksi instan sebuah tarikan energi dingin. Di dalam mobilnya, Arka tidak bergerak. Ia membiarkan bayangan Siska yang menangis itu terpatri dalam ingatannya. Itu adalah Siska yang paling rapuh, paling tidak berdaya, dan itu adalah Siska yang ia kirim ke sana. Tak lama kemudian, Siska dan Dimas digiring keluar. Mereka diselimuti selimut untuk menyembunyikan wajah mereka dari tetangga yang mungkin mulai mengintip, dan untuk menghindarkan Arka dari godaan untuk mendekat. Mereka dipaksa masuk ke mobil van yang berbeda. Saat mobil van yang membawa Siska dan Dimas melaju melewati mobil Arka, Arka menurunkan sedikit kacanya. Ia tidak melihat Siska, tetapi ia melihat mobil itu membawa pergi wanita yang pernah menjadi dunianya. Kini menjadi tahanan di yurisdiksi asing karena kejahatan yang ia sendiri rencanakan. Mereka dibawa ke Balai Polis Shah Alam. "Tuan Arka, untuk proses rimen tahanan sementara," lapor Randy. Napasnya Liga Arka tidak menjawab. Ia hanya melihat ke arah tim PDRM yang membersihkan lokasi. Operasi senyap telah berhasil. Jaring telah merapat. Dan kini mangsa ada di tangan hukum Malaysia. Arka merasakan gelombang kepuasan yang dingin, namun juga kehampaan. Keadilan telah ditegakkan, tetapi harganya adalah sepotong jiwanya. Keesokan harinya, Arka dan Cikgu Rashid menghabiskan waktu di Balai Polis Shah Alam, bukan untuk interogasi, tetapi untuk mengamankan bukti dan memastikan tidak ada celah hukum yang bisa Dimas dan Siska manfaatkan. Arka diperlakukan sebagai korban utama dalam kasus kejahatan komersial transnasional. Cikgu Rashid menjelaskan, mereka terkejut dan ketakutan. "Tuan Arka," Dimas mencoba berargumen bahwa ini adalah sengketa perdata, tetapi Inspektur Aziz menunjukkan bukti transfer bank dan penggunaan dana untuk menyewa properti di sini. Bukti-bukti ini mengubah kasus mereka menjadi pelanggaran serius terhadap kanun keseksaan kami. Arka akhirnya meminta satu hal dari Inspektur Aziz. Bukan interogasi, bukan konfrontasi, hanya sebuah pesan yang harus disampaikan. "Tolong sampaikan kepada Siska bahwa ini adalah harga dari kata maaf yang ia tinggalkan di bantal saya," kata Arka dengan nada dingin yang tidak meninggalkan ruang untuk negosiasi. Inspektur Aziz hanya mengangguk, tanpa berkomentar. Dia sudah melihat segalanya di dunia kriminal. 2 hari kemudian, Dimas dan Siska dibawa ke Mahkamah Magistrat Shah Alam untuk proses tahanan sementara rimen. Arka, ditemani Cikgu Rashid, hadir di dalam ruang sidang. Duduk di barisan belakang, berbaur dengan pengunjung dan pengacara lain. Ketika Dimas dan Siska digiring masuk, keduanya tampak jauh lebih buruk dari yang Arka lihat di layar monitor Randy.
Mereka mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye. Wajah mereka pucat dan letih saat Siska melihat sekeliling ruangan. Matanya akhirnya menangkap sosok Arka. Jaraknya lumayan jauh, namun tatapan mereka bertemu. Itu adalah momen yang Arka tunggu-tunggu. Skenario pintu yang terbuka, di mana ia, sang suami yang dikhianati, kini berdiri sebagai arsitek kehancuran Siska di mata Siska. Arka melihat campuran yang mengerikan antara kejutan, penyesalan, dan ketakutan yang mendalam. Siska tidak menyangka Arka akan sejauh ini. Ia mengira Arka hanya akan mengajukan gugatan cerai di Jakarta dan memblokir rekeningnya. Ia tidak menduga Arka akan menyeberangi lautan dan menggunakan sistem hukum asing untuk menjeratnya. Siska mencoba berbicara, mulutnya terbuka, mungkin ingin memohon, mungkin ingin menangis. Tetapi seorang pengawal segera menariknya, menyuruhnya diam dan menghadap hakim Arka. Di sisi lain, tidak menunjukkan emosi apapun. Wajahnya adalah topeng yang dingin dan tak tertembus. Ia membalas tatapan Siska, dan dalam keheningan yang dingin itu, ia menyampaikan pesannya tanpa kata-kata. Kau memilih jalan ini. Aku hanya memastikan kau sampai di tujuanmu. Permintaan tahanan sementara diterima oleh hakim, karena bukti awal kejahatan finansial yang dibawa dari negara lain sangat kuat, dan keduanya berisiko melarikan diri karena mereka adalah WNA. Siska dan Dimas digiring keluar ruangan sidang, menuju penahanan yang lebih serius. Menunggu tanggal persidangan yang sebenarnya, Cigu Rashid menepuk bahu Arka. Langkah pertama selesai. Tuan Arka, mereka akan ditempatkan di penjara Sungai Buloh atau sejenisnya. Mereka akan merasakan kehidupan nyata di sini. Arka bangkit, kakinya terasa kaku. Bagus, sekarang kita pastikan langkah kedua, Cigu. Kita akan pastikan hukuman maksimal. Saya tidak ingin mereka bisa mengajukan banding atau pertukaran tahanan dengan mudah. Saya ingin mereka menjadi contoh. Arka tahu, ini baru permulaan penderitaan hukum mereka. Proses di Mahkamah Tinggi akan memakan waktu, melibatkan lebih banyak dokumen. Tetapi yang paling penting, Dimas dan Siska sudah terperangkap. Pintu menuju kebebasan mereka telah tertutup di Selangor. Proses hukum di Malaysia bergerak dengan kecepatan yang membuat Arka kagum sekaligus gentar. Dalam waktu kurang dari 2 bulan setelah penangkapan, kasus Siska dan Dimas telah naik ke Mahkamah Session, siap untuk disidangkan atas tuduhan criminal breach of trust dan cheating, serta beberapa dakwaan terkait anti-money laundering. Arka terbang kembali ke Selangor untuk setiap persidangan penting. Ia duduk di kursi saksi, menghadap wajah-wajah hakim yang serius dan jaksa penuntut yang terorganisir. Suasana ruang sidang di Selangor terasa formal dan mencekam. Setiap kata yang diucapkan menggema di keheningan, membawa bobot hukum yang berat. Siska dan Dimas di kursi terdakwa tampak menyedihkan. Dimas mencoba menyewa pengacara lokal yang muda dan agresif. Tetapi pengacara itu tidak mampu membantah bukti-bukti solid yang disusun oleh tim Cigu Rashid dan Jaksa Penuntut Umum DPP. Ketika Arka memberikan kesaksian, ia berbicara dengan tenang, logis, dan tanpa emosi. Ia bukan lagi suami yang marah. Ia adalah CEO perusahaan yang melaporkan kerugian finansial akibat penipuan terorganisir. Yang mulia, kata Arka, menjawab pertanyaan jaksa. Transfer dana ini dilakukan tanpa sepengetahuan saya ke rekening perorangan yang tidak memiliki hubungan bisnis resmi dengan perusahaan kami. Uang itu, Yang Mulia, kemudian digunakan untuk membeli tiket pesawat dan menyewa akomodasi di Selangor, membuktikan niat melarikan diri dan penggunaan dana curian di yurisdiksi ini. Arka menunjukkan printout email Siska dan Dimas yang telah diterjemahkan dan dilegalisasi, membuktikan perencanaan kriminal mereka. Argumen pembelaan yang menyebut ini adalah salah paham pasangan atau sengketa perdata hancur lebur di hadapan bukti digital yang terperinci. Arka sempat menatap Siska. Wanita itu menundukkan kepala, tubuhnya bergetar. Ia terlihat seperti boneka yang kehabisan tali, jauh dari wanita berkelas yang dulu ia nikahi. Penyesalan mungkin, tapi itu adalah penyesalan atas tertangkap, bukan atas pengkhianatan. Puncaknya terjadi pada sesi argumen penutup. Cigu Rashid dan DPP secara efektif menggambarkan Siska dan Dimas sebagai penjahat white collar yang dengan sengaja melintasi batas negara untuk menghindari konsekuensi, membawa serta hasil kejahatan mereka. Tindakan mereka, Yang Mulia, ujar DPP dengan suara lantang, tidak hanya merugikan perusahaan korban di negara tetangga, tetapi juga mencoreng integritas sistem perbankan kami. Hukuman yang tegas adalah wajib untuk memberikan pesan kepada dunia bahwa Malaysia bukanlah surga bagi para buronan yang menggunakan hasil kejahatan. Setelah beberapa kali penundaan, akhirnya tibalah hari putusan. Arka kembali duduk di barisan belakang, jantungnya memompa keras. Kali ini,
bukan karena amarah, melainkan karena klimaks dari misi yang telah ia jalani selama berbulan-bulan. Hakim, ketua membacakan vonis dengan suara yang keras dan jelas. Arka tidak terlalu mengerti setiap istilah hukum Melayu yang digunakan, tetapi satu kata yang ia tangkap dengan jelas: bersalah. Dimas dan Siska dinyatakan bersalah atas sejumlah dakwaan penggelapan dan penyalahgunaan dana. Ketika vonis itu diucapkan, Dimas mencengkeram pembatas di depannya. Siska hanya menutup mata dan perlahan-lahan merosot. Hukuman yang dijatuhkan sangat tegas, sesuai dengan yang Arka harapkan. Penjara untuk jangka waktu yang signifikan, ditambah dengan denda yang besar, yang setara dengan dana yang dicuri, yang jika tidak dibayar akan menambah masa kurungan mereka. Mereka langsung diserahkan ke penjara Sungai Buloh, Selangor. Arka menarik napas panjang. Aye Menong. Ia telah menggunakan logika, hukum dan strategi untuk menghancurkan mereka. Arka berdiri di luar Mahkamah Session, Selangor. Matahari bersinar cerah, tetapi bayangan di hatinya terasa sangat panjang. Ciku Rashid menjabat tangannya dengan hangat, mengucapkan selamat atas penegakan keadilan yang komprehensif. Mereka tidak akan bisa keluar dalam waktu dekat. Tuan Arka, kata Ciku Rashid, proses banding mereka akan sulit, mengingat kekuatan bukti yang kita miliki. Mereka akan menjalani hukuman di penjara di sini, di Selangor. Arka hanya mengangguk. Ia sudah memenangkan pertempuran hukum. Siska dan Dimas, yang pernah meremehkan dan menertawakannya, kini dipaksa menjalani hidup yang kejam dan asing di balik jeruji besi, jauh dari kemewahan dan kebebasan. Malam harinya, Arka berada di KLIA, menunggu penerbangan kembali ke Jakarta. Ia duduk di ruang tunggu eksekutif, memegang boarding pass di tangannya. Ia tidak merasa gembira, tidak ada euforia kemenangan. Yang ada hanyalah rasa lelah yang mendalam dan kekosongan yang membekukan. Ia membuka ponselnya, membaca kembali laporan terakhir Randy. Dimas ditempatkan di blok berbeda dari Siska. Mereka berdua terputus. Fantasi romantis mereka telah digantikan oleh realitas sel penjara yang dingin. Arka menghapus semua jejak Siska di ponselnya, foto, kontak, dan pesan lama. Ia melakukan pembersihan digital, seperti ia telah membersihkan masalah kriminal dari hidupnya saat pesawat lepas landas. Arka melihat ke bawah, kehamparan cahaya kota Kuala Lumpur dan pinggiran Selangor yang membentang di bawahnya. Di suatu tempat di bawah sana, di balik dinding beton dan kawat berduri, Siska dan Dimas memulai hari-hari panjang mereka, merenungkan pengkhianatan yang berujung pada kebebasan yang hilang. Arka menutup matanya. Ia telah membayar mahal untuk keadilan ini, menggunakan waktu, uang, dan seluruh tenaga emosionalnya. Ia telah membuktikan bahwa batas negara tidak akan melindungi penjahat dari konsekuensi perbuatan mereka, asalkan keadilan dikejar dengan tekad yang dingin dan strategi yang cerdas. Misi telah selesai. Keadilan telah ditegakkan. Arka akan kembali ke Jakarta, ke perusahaannya yang menunggunya, dan ke rumah kosong yang kini terasa lebih jujur dalam kesunyiannya. Ia tidak mendapatkan kembali istrinya. Ia tidak mendapatkan kembali cinta yang hilang, tetapi ia mendapatkan kembali harga dirinya. Dan ia memastikan bahwa pengkhianatan harus dibayar dengan harga yang tidak terbayangkan. Ia memenangkan perangnya. Namun di dalam kesunyian yang mencekam, ia menyadari bahwa kemenangan semacam itu tidak pernah benar-benar terasa manis. Itu hanyalah akhir yang dingin dari sebuah janji yang pernah hangat.